Selamat pagi bisnisku dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai presentasi bisnis dan tekniknya. Perkenalkan, nama saya Yunika Pristani Brahani dengan NIM 21-2020-057. Sebelum kita mengetahui teknik-teknik atau langkah untuk melakukan presentasi, kita harus tahu dulu apa itu presentasi. Presentasi merupakan suatu bentuk kegiatan komunikasi atau berbicara di hadapan orang banyak. Presentasi juga merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Yang berikutnya ada langkah-langkah presentasi. Yang pertama ada persiapan awal atau persiapan dasar sebelum melakukan presentasi. Yang kedua, membuat isi atau struktur presentasi. Yang ketiga, mempersiapkan alat bantu. Yang keempat, persiapan akhir. Yang kelima, melakukan presentasi. Dan yang terakhir ada tanya jawab dengan audiens. Kita akan pelajari satu persatu, dimulai dari persiapan awal atau persiapan dasar. Yang terdiri dari yang pertama mempelajari acara, yang kedua menganalisa audiens, yang ketiga ada mempelajari lokasi, dan yang keempat menetapkan sasaran dan tujuan. Yang berikutnya ada membuat isi dan struktur presentasi. Yang pertama, kita harus mengumpulkan materi terlebih dahulu, lalu memilih dan memilah materi presentasi tersebut, lalu membentuk struktur presentasi. Yang ketiga, alat bantu. Mengapa alat bantu perlu digunakan? Yang pertama, untuk menarik perhatian. Yang kedua, menunjang pengertian atau maksud dari presentasi tersebut. Yang ketiga, memperkuat pengingatan mengenai materi yang sudah disampaikan. Yang keempat, memberikan kesenangan. Yang berikutnya ada kesalahan penggunaan alat bantu. Yang pertama itu membosankan. Yang kedua, tidak lancar seperti alat rusak. Yang ketiga, terlalu menarik hingga pesannya kalah atau pesan dari presentasi tersebut kalah dengan alat bantu yang digunakan. Yang ketiga, memilih alat bantu yang tepat. Alat bantu yang tepat itu seperti proyektor, OHP, video, papan tulis, atau peraga hidup. Yang keempat, ada mempersiapkan alat bantu. Alat bantu yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari presentasi tersebut. Yang keempat, ada persiapan akhir. Yang pertama ada membuat catatan pembicara. Catatan pembicara ini berisi naskah atau ringkasan kecil mengenai materi yang akan disampaikan pada presentasi tersebut. Yang kedua ada latihan. Latihan di sini bertujuan untuk menghilangkan grogi atau kegelisahan ketika menyampaikan materi di hadapan orang banyak. Yang ketiga ada menghilangkan kegelisahan. Menghilangkan kegelisahan selain dengan latihan juga bisa dengan memastikan semua yang kita perlukan untuk presentasi seperti alat bantu ataupun materi itu harus sudah siap dan sudah ready gitu. Lalu yang kedua ada tarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran dan mental. Yang selanjutnya ada melakukan presentasi. Yang pertama, awali presentasi dengan positif. Yang kedua, pastikan sikap yang kita siapkan itu sikap yang baik. Yang ketiga, gunakan suara secara efektif. Yang keempat, memanfaatkan body language dengan baik. Yang kelima, manfaatkan alat bantu yang sudah dipersiapkan. Yang keenam, awasi pengaturan waktu supaya tidak berlebihan. Yang ketujuh, tutup presentasi dengan baik. Yang keenam, ada melakukan tanya jawab. Yang pertama, ada menghadapi pertanyaan. Yang pertama, siapkan diri sesuai dengan kecenderungan pendengar. Yang kedua, identifikasi penanya bermasalah. Yang kedua, siapkan bahan tambahan atau cadangan. Yang kedua, ada teknik menjawab. Teknik menjawab itu yang pertama, dengarkan pertanyaan dengan baik supaya tidak miskomunikasi. Yang kedua, ulangi pertanyaan bila perlu. Dan yang ketiga, jangan menjawab terlalu panjang. Sekian presentasi